Kita bahas 17 plus 8 tuntutan rakyat yuk. Ada 17 tuntutan jangka pendek yang deadline-nya hari ini 5 September 2025. Dan 8 tuntutan lainnya jangka panjang masih tahun depan deadline-nya. Tapi kenapa harus ada deadline ya? Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah Channel, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, kami akan membacakan sebuah berita yang kami ambil dari kompas.com dengan judul Ragu DPR sanggup penuhi 17+8 tuntutan rakyat, warga responnya iya saja. DPR RI telah memutuskan untuk menyanggupi 4 dari 17 tuntutan atau 17+8 tuntutan rakyat yang dilayangkan warga dengan tenggat waktu kemarin, Jumat 5 September 2025. Salah satu yang paling disoroti adalah pembatalan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR RI. Meskipun menyambut antusias keputusan ini, warga belum puas dan ragu DPR bisa memenuhi poin lainnya. Menurut Risa, 23 tahun, seorang warga Bekasi, DPR terkesan hanya mencari aman lewat surat keputusan itu. Rasanya kayak didengerin tapi responnya cuma iya saja. Masih sangat amat terkesannya tuh pemerintah mikir keras. Gimana caranya menghadapi rakyat tanpa merugikan diri sendiri, jelas dia kepada kompas.com hari Sabtu. Senada, Zahra 24 tahun pun menyoroti adanya tunjangan lainnya yang terkesan tidak penting yang seharusnya juga dihilangkan, seperti tunjangan kehormatan dan komunikasi. Menurut dia, tunjangan kehormatan harus menyesuaikan dengan kinerja setiap anggota, tidak berpatokan pada angka tertentu. Jujur, habis aku baca-baca, beberapa tunjangan lain itu masih tetap meragukan. Kayak tunjangan kehormatan yang tujuannya biar kinerja mereka baik tapi justru problematikan. Kalau begitu harusnya jumlahnya harus naik turun sesuai kinerja, tutur dia dihubungi terpisah hari Sabtu. Soal tunjangan komunikasi, khususnya komunikasi intensif dengan masyarakat, Zahra mempertanyakan tujuan tunjangan itu karena menilai bahwa komunikasi dengan masyarakat adalah salah satu tugas utama anggota DPR, sehingga sudah termasuk ke dalam gaji pokoknya. Itu kan memang sudah kerjaannya mereka, harusnya sudah ditanggung gaji pokoknya, kenapa ada bayaran khusus lagi? Ujar Zahra. Di samping itu, keraguan juga muncul perihal transparansi sumber uang lain yang tidak dipublikasikan kepada publik. Menurut Zuhdi, 30 tahun, seorang warga Johar Baru, gaji anggota DPR saat ini masih terbilang tinggi dengan segala bonus lainnya. Kita kan nggak tahu ya, apa mereka dapat bonus lain atau enggak. Kan nggak di-spill, jadi masih kurang transparan. Apalagi waktu itu kan ada anggota DPR yang artis bilang dia sebulan bisa dapat 400 juta, kata Zuhdi. Ia tetap mengapresiasi langkah DPR yang mau merespon tuntutan rakyat. Ia berharap DPR tetap mempertahankan hal tersebut ke depannya. Apresiasi ya, tapi jangan cuma sekali lah dengerinnya. Besok-besok juga harus dan mau dengerin, kata dia. Sebagai perwakilan rakyat, menurut dia sudah seharusnya DPR mau mendengar dan menampung aspirasi masyarakat. Hal-hal yang tertuang dalam 17+8 tuntutan rakyat pun menyangkut nasib masyarakat secara umum, sehingga penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan oleh DPR. Kita itu nuntut karena hal ini menyangkut hidup orang banyak terkait kebijakan yang berlaku. Jadi tolong buatlah kebijakan yang bisa buat rakyat itu harmonis dan sejahtera. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan, tutur dia. Ia pun mendukung penuh jajaran masyarakat yang terus bersemangat menyuarakan aspirasi rakyat dengan berbagai cara. Menurut dia, tuntutan dan desakan ini harus terus disuarakan. Dengan catatan, unjuk rasa harus dilakukan tanpa mengorbankan nyawa maupun fasilitas umum.
Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Kita bahas 17 plus 8 tuntutan rakyat yuk. Ada 17 tuntutan jangka pendek yang deadline-nya hari ini 5 September 2025. Dan 8 tuntutan lainnya jangka panjang masih tahun depan deadline-nya. Tapi kenapa harus ada deadline ya? Sebenarnya kami naruh tenggat waktu 5 September sebagai alat ukur yang jelas untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau udah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Kita bisa akses 17 plus 8 tuntutan rakyat melalui beberapa laman seperti bijakmemantau.id dan rakyatmenuntut.net. Nah, kalau kata para penggagas 17 plus 8 emang nggak saklek segitu jumlah tuntutannya. Bisa aja bertambah, bisa jadi 17 plus 8 plus 45. Sejauh ini gimana sih 17 tuntutan jangka pendek ini direspon pemerintah dan wakil rakyat? Yang poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Terus nih, 4 tuntutan lainnya malah mengalami kemunduran. Pertama, hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil karena nyatanya TNI masih terlibat dalam pengendalian massa aksi di Bandung awal September ini. Nah, memang sih Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bilang Presiden Prabowo sudah menugaskan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan yang melanggar hukum. Tapi kalau unjuk rasa kan bukan tindakan yang melanggar hukum ya? Tuntutan selanjutnya, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi. Nah, YLBHI mencatat ada 3.337 orang yang ditangkap di seluruh Indonesia dalam rangkaian demonstrasi sejak 25 hingga 31 Agustus lalu. Belum lagi penangkapan sejumlah aktivis. Di Jakarta, aktivis HAM, Del Pedro dan Mujafar dari Yayasan Lokataru ditangkap polisi setelah penyidik mengklaim menemukan bukti ada ajakan provokasi. Namun ketika polisi ditanya detail provokasi semacam apa yang dilakukan oleh Del Pedro, jawaban polisi ya tidak rinci. Sedang didalami oleh penyidik jawabannya. 2 pengacara publik YLBHI ditangkap di Manado. Di Samarinda, seorang pengacara publik yang melakukan pendampingan hukum ditangkap pada 1 September. Pada hari yang sama, aktivis Gejayan memanggil asal Yogyakarta, Syahdan Hussein, ditangkap di Bali. Belum lagi postingan di medsos yang menyebabkan Laras Faizati menjadi tersangka 3 September lalu. Polisi mengklaim unggahan di akun Laras dengan pengikut 4.000-an itu menghasut dan memprovokasi massa aksi di Mabes Polri. Dalam gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus, Kontra sempat mencatat 20 orang dinyatakan hilang. Tetapi pada Kamis 4 September masih ada 7 orang yang dinyatakan hilang. Para korban yang berhasil ditemukan memiliki kondisi yang beragam. Sebagian masih ditahan, ditetapkan sebagai tersangka, dan yang lain sudah dibebaskan baik dalam keadaan sehat maupun terluka. Tuntutan ketiga, tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. Sejauh ini, proses hukum terhadap polisi dilakukan terhadap mereka yang mengendarai rantis yang menabrak Afan Kurniawan. Anggota polisi yang terluka dikasih kenaikan pangkat karena telah menjalankan tugas negara. Terbaru dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, sopir rantis pelindas Afan Kurniawan diturunkan jabatan selama 7 tahun atau demosi.
Bribka Rohmat juga dijatuhi sanksi administrasi penahanan di tempat khusus. Sebelumnya, Kompol Kosmas yang duduk di samping Bribka Rohmat ketika kendaraan taktis polisi itu melindas Afan divonis pecat. Ketidakadilan ini datang dari pihak yang seharusnya melindungi mereka seperti polisi atau tentara gitu. Kan asumsinya harusnya dilindungin, kenapa malah jadi korban gitu. Ini akan menimbulkan rasa tidak percaya makin besar. Dan rasa tidak percaya makin besar itu juga makin berdampak lagi ke kecemasan, ke masalah depresinya juga. Karena merasa, loh saya ditindasnya sama orang yang paling kuat loh, ngapain? Saya nggak bisa ngelawan gitu. Ketidakberdayaan itu kan juga terkait dengan depresi. Satu lagi tuntutan yang sepertinya mundur nih, masih berhubungan sama pernyataan sebelumnya. Hentikan kekerasan oleh polisi. LBHI mencatat setidaknya lebih dari 1.000 orang dilarikan ke rumah sakit di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Mereka mengalami luka dan cedera akibat kekerasan aparat dalam rentetan protes akhir Agustus lalu. Terbaru, belasan orang pingsan ketika aparat tembakan gas air mata di sekitar Unpas dan Unisba Bandung. Asap gas air mata masuk hingga lingkungan kampus. Panjang kan bahasannya? Ini baru sebagian kecil dari 17+8 tuntutan rakyat. Apakah realistis dikerjakan dalam beberapa hari? Pertama, tuntutan-tuntutan ini bukan dibagi ke satu lembaga. Tuntutan-tuntutan ini dari 17, 2 atau 3 per institusi. Dari DPR, Polri, TNI, dan juga Presiden. Tahun lalu, di 22 Agustus, pasca putusan MK RUU Pilkada, bisa kok dikerjain dalam 1 malam saja? Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa kok luar biasa jikalau ada niatnya. Mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah, yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Apakah bisa didukung? Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi. Kami meminta untuk segera distribusi dan harga pangan diturunkan. Yang kedua juga adalah menolak impor, telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon impor pangan untuk segera diatur. Yang ketiga adalah mohon dukungannya menolak kenaikan iuran BPJS. Mohon itu bisa dimasukkan. Nah, wakil rakyat aja minta tambahan 17+8 tuntutan rakyat. Gimana denganmu? Kalau hari ini 5 September di depan gedung DPR, para mahasiswa sudah berkumpul juga nih untuk menagih janji anggota DPR di dalam menyelesaikan tuntutan jangka pendek yang ada 17 poin itu.